Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas pendidikan fisika media. Pada presentasi kali ini kami akan membahas materi mengenai Newton, khususnya pada gaya gravitasi. Kami akan membahas tentang hukum Newton, tentang gravitasi, ya tentang planet-planet ya dan sebagainya. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan yang timbul di benak kita, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi dan mengapa planet-planet tidak bertabrakan satu sama lain. Nah ini akan kita pelajari lebih lanjut dan jawabannya sebenarnya sederhana ya, yaitu karena adanya gaya gravitasi. Nah gaya gravitasi ini diungkapkan oleh Isaac Newton atau biasa kita panggil Newton. Nah, yang mungkin ceritanya sudah berkembang ya. Yang katanya itu dia melihat apel jatuh, lalu dia mungkin berpikir, jika gaya gravitasi yang bekerja pada saat apel bahkan pada puncak gunung, maka gaya gravitasi tentu saja dapat bekerja pada bulan. Nah dari asumsi inilah dia mengembangkan teorinya, dan kita ketahui bahwa seperti suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu jatuh menuju pusat bumi. Misalkan nih kalian punya benda seperti misalnya apa, bola. Ketika kita melempar ke atas pasti turun lagi ke bawah kan. Nah maka disitulah adanya gaya gravitasi bumi. Dasar Isaac Newton ini punya asumsi yang general ya, hukum gravitasi Newton, tapi tiap benda memberikan gaya tarik pada tiap benda yang lain yang sebanding dengan massa benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Berarti kasarnya menurut Newton itu setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki gravitasi. Contohnya bulan. Nah di sini dia tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah sebaliknya ternyata bumi yang punya massa dan bumi yang punya massa, berarti bumi juga tertarik oleh bulan. Yang jadi masalahnya itu kenapa bulan tidak jatuh ke bumi. Nah kita masuk ke hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda yang diam akan terus diam dan bergerak dalam kecepatan konstan. Nah anggaplah di bulan, di luar angkasa itu tidak ada gaya yang bekerja pada bulan, berarti sebenarnya dia punya kecepatan konstan. Nah bulan ingin meninggalkan bumi dengan kecepatan konstan, jadi kasarnya dia bergerak lurus saja, tapi karena adanya gaya tarik maka bulan malah mengitari bumi, ditaruhlah dia dengan kecepatan konstan, maka itulah dia gaya gravitasi bumi. Nah sebaliknya ternyata bumi yang punya massa dan bulan juga punya massa, berarti bumi juga tertarik oleh bulan. Yang jadi masalahnya itu kenapa bulan tidak jatuh ke bumi. Nah kita masuk ke hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda yang diam akan terus diam dan bergerak dalam kecepatan konstan. Nah anggaplah di bulan, di luar angkasa itu tidak ada gaya yang bekerja pada bulan, berarti sebenarnya dia punya kecepatan konstan. Nah bulan ingin meninggalkan bumi dengan kecepatan konstan, jadi kasarnya dia bergerak lurus saja, tapi karena adanya gaya tarik bumi maka bulan malah mengitari bumi, ditaruhlah dia dengan kecepatan konstan, maka itulah dia mengelilingi bumi. Loh, tapi kenapa dia tidak jatuh? Seperti yang saya katakan tadi, karena adanya gaya gravitasi bumi. Intinya semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi bumi. Nah bulan itu kan mempunyai kecepatan konstan. Nah, misalnya kalau kecepatan bulan itu diperlambat, maka bulan akan jatuh ke bumi. Sebaliknya ketika kecepatan bulan dipercepat, maka mungkin bulan akan keluar dari orbitnya. Nah seperti itu. Bagaimana dengan planet-planet? Mengapa planet tidak saling bertabrakan? Jawabannya adalah karena adanya gaya gravitasi matahari. Bayangkan jika planet-planet yang ada di tata surya memiliki massa. Tentu saja planet-planet yang ada di tata
Surya akan berlaku hukum Newton 1 yang memiliki kecepatan yang konstan. Lalu datanglah matahari yang memiliki massa yang sangat besar dibandingkan planet-planet yang lainnya. Perlu juga diingat bahwa hukum gravitasi umumnya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi jarak juga berpengaruh dengan gaya gravitasi yang diberikan oleh matahari. Karena massa matahari yang paling besar, maka matahari akan memberikan gaya gravitasi pada setiap planet-planet, karena itulah ia bergerak dengan orbitnya. Kenapa orbitnya berbeda? Ya karena massanya juga berbeda-beda dan jaraknya juga berbeda-beda. Mengapa planet tidak jatuh ke matahari? Jawabannya simpel, karena gravitasi matahari tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke inti matahari. Misalkan kita memiliki dua orang, yaitu wanita dan pria yang memiliki jarak. Mengapa tidak ada gaya tarik menarik antar manusia atau benda lainnya? Kan katanya setiap benda bermassa memiliki gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. Jawabannya adalah gaya gravitasinya terlalu kecil. Jadi walaupun kita memiliki massa antar sesama kita, kenapa kita tidak saling tarik menarik secara fisika? Karena gaya gravitasinya sangat kecil. Bandingkan kalau kita dengan bumi yang massanya berkali-kali lipat, pasti menarik kita, tapi kita tidak akan dapat menariknya karena kita tidak akan mungkin menarik bumi, karena jika dibandingkan antara kita dan bumi, mungkin kita hanya sekecil semut dibandingkan dengan bumi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah topik ketiga, di mana di sini kita akan menjelaskan bagaimana pembuktian dari cara mencari besar gaya tarik menarik antara massa. Nah, di sini telah kami tampilkan persamaan, yaitu F sama dengan G dikali dengan M1, M2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F merupakan besar gaya tarik menarik antara kedua massa. M1, M2 merupakan massa setiap benda, dan G merupakan tetapan gravitasi pada umumnya, di mana bernilai sebesar 6,673 dikali dengan 10 pangkat min 11 nanometer kuadrat kilogram kuadrat, dengan R merupakan jarak antara kedua massa benda. Nah, untuk memperjelas persamaan di atas, kami telah menampilkan contoh soal. Nah, di mana soal di sini menjelaskan bahwa dua bintang yang masing-masing memiliki massa M dan 4M terpisah sejauh D. Nah, yang ingin kita tentukan yaitu letak bintang ketiga yang berada di antara kedua bintang, akan tetapi tidak mengalami gaya gravitasi. Nah, persamaan ini dapat kita tentukan melalui persamaan F31 sama dengan F32, di mana G dikali M dikali A dibagi dengan X kuadrat sama dengan G 4M dikali dengan A per D dikurang X kuadrat. Nah, dari hasil tersebut muncul 1/2 X kuadrat sama dengan 4 per D dikurang X kuadrat. Kemudian menghasilkan D dikurang X kuadrat dibagi dengan X kuadrat sama dengan 4. Nah, kita turunkan kembali bahwa D dikurang X dibagi X sama dengan 2. Maka D dikurang X sama dengan 2X, di mana D sama dengan 3X. Maka X sama dengan 1/3D. Nah, dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa letak bintang ketiga harusnya berada 1/3 dari total jarak kedua bintang diukur dari bintang pertama, kemudian dari jarak bintang yang kedua. Kita masuk pada topik keempat, teknik medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang di sekitar suatu benda yang bermassa. Jika benda bermassa lainnya di dalam ruang tersebut akan mengalami gaya gravitasi, di mana rumusnya yaitu G sama dengan G kali M per R kuadrat, di mana percepatan
Soal gravitasi adalah kecepatan gerak benda akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, semua benda yang ada di bumi yang memiliki massa maka akan memiliki gaya gravitasi. Medan gravitasi bumi itu mempunyai batasan-batasannya agar tidak terpengaruh oleh bumi, yaitu di antara permukaan bumi atau jari-jari dekat bumi. Misalnya, ketika meteor tidak menyinggung bumi, maka meteor tersebut akan jatuh ke bumi, tetapi jika meteor tersebut sudah masuk ke medan gravitasi bumi, maka dia terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Karena terpengaruh, maka meteor tersebut akan mempunyai percepatan gravitasi. Jadi urutan benda bermassa yang mengisi gaya gravitasi akan membentuk suatu medan gaya gravitasi. Misalkan medan gravitasi itu adalah benda asing yang masuk ke medan tersebut. Benda tersebut akan mengalami percepatan gravitasi karena gaya gravitasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami dan kurangnya mohon